Selamat malam Jakarta dan selamat datang di Mens Raya. Terima kasih yang udah hadir. Gua tahu suasananya tidak kondusif, tapi kalian tetap datang ke sini buat happy-happy. Terutama yang Cina-Cina, respect. Perkenalkan, nama gua Ben. Gua merasa terhormat dipilih Panji untuk menjadi opener beliau. Meskipun gue nggak tahu gue dipilih karena gue lucu atau karena Panji pingin kelihatan inklusif. Sama lah kayak Anis, Tom Lembong gitu kayak. Oke, kita mulai jokes pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sulit dipercaya ya kalau gue yang ngomong. Gue benci banget sama konten kreator yang di akhir video selalu ngomong, menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Itu bullshit, tau gak? Itu akal-akalan doang. Mereka tuh gak beneran peduli sama apa yang lu tulis di kolom komentar. Itu akal-akalan call to action. Biar ada yang nulis di kolom komen, ada engagement, viewsnya makin banyak. Bener gak? Tapi kembali lagi, itu murni cuma pendapat gue. Menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Ya itu materi terbaik gua teman-teman. Habis ini gua tebak-tebakan aja. Karena lu harus tahu sesuatu. Orang Cina stand up gini tuh salah men. Ini menyalahi kodrat. Orang Cina tuh harusnya beli tiket gitu. Duduk diamond. Bikin konten YouTube, orang nge-gym goblok. Nah itu orang Cina. Kayak orang tuh marah sama Timothy Ronald tuh ya, kenapa lu marah? Itu Timothy Ronald, dia kaya. Amit-amit nih, amit-amit kerusuhan kemarin makin gede. Dia kabur ke Australia selesai. Cina miskin kayak gue bisa apa? Gue cuma bisa masuk ke Islam, udah. Gua dan Panji punya banyak persamaan. Kita sama-sama pernah stand up di luar negeri. Panji stand up di New York, dia pernah ke Comedy Cellar. Gua stand up di Inggris. Gua pernah ke comedy club terbesar di dunia. Namanya Old Trafford kalau nggak salah. Ya kayaknya ada Cina dibakar habis ini. Maaf ya. Banyak persamaan kita gitu. Gua bahkan udah ngefans banget sama pemikiran Panji. Gua udah blokir orang-orang yang bertentangan dengan pemikiran seorang Panji. Gua udah blokir Prabowo, Gibran, Gamila, udah. Kita sama-sama takut istri men. Bedanya istri gua Jawa gitu. Pas gua awal nikah sama istri gua tuh selalu ngecengin, enak tau nikah sama orang Jawa. Lu dapat 3 in 1. Dapat istri, pasangan hidup, pembantu. Pas gue baru nikah, gue tuh baru ngeh gitu. Istri gue itu kerja di kantor akuntan publik yang saat ini lagi audit Danantara. Gajinya 4 kali lipatnya gue. Pas kita nikah, gue yang jadi pembantu. Kapan lu terakhir ngeliat orang Cina ngepel, cuci piring, Koko angkat jemuran? Nggih. Ini tahun ketiga nikah, istri gue udah bawel. Koko kita punya anak dong. Bentar sayang, duitnya belum ada, biaya lahiran mahal. Ah itu pikirinnya ntar aja. Anjing, pantas orang Jawa banyak banget. Lu pikir kenapa ibu kota kita pindah ke IKN? Karena kelakuan satu orang Jawa guys. Jawa adalah kunci, makanya disebut kunci jawaban. Gue nemu-nemu aja tuh. Gue bikin joke soal istri gue itu tahun lalu gitu. Dan bulan Desember ini gue akan jadi seorang bapak guys.
Dan gue tuh pingin banget ceritain hiruk pikuk seorang stand up comedian dengan karir mediocre. Gimana caranya gue menjadi seorang bapak. Dan akan gue ceritain semuanya di stand up special gue tanggal 8 Februari 2026. Gini, gue tahu promosi acara sendiri di acaranya orang tuh memalukan, oke? Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman stand up gue, itu nggak ada yang malu jadi buzzer 02, jadi nggak apa-apa lah ya. Tahun ketiga nikah, romantisnya udah hilang. Awal-awal dia manggil gue koko sayang, koko sayang. Tahun ketiga sekarang gue di rumah cuma dipanggil Cina. Cina udah makan, Cina mau kemana? Cina bagi duit berasa dipalak di rumah sendiri. Kita hampir kena masalah di Mall Living World Alam Sutra. Lu tahu kan Alam Sutra itu 80% orang Cina gitu. Ceritanya gue masuk toilet, pas gue keluar toilet itu baru bubaran gereja. Mallnya langsung penuh, isinya orang Cina semua. Kita kepisah, nggak jauh cuma 5 meter. Gue nyari istri gue telepon, sayang kamu di mana? Dia cuma 5 meter dari gue, ada Asko. Terus Asko tuh lagi jual tanggal lipat. Dia buka tanggal lipatnya, dia naik terus teriak, Cina sebelah sini, anjing. Itu gue malu banget bangsat, itu engko-engko langsung noleh, encim-cim langsung noleh, itu encim bawa pudelnya ikut noleh. Gue kan gak bisa gitu ngebales kayak Jawa sebelah sini. Entar kasir pada noleh. Satpam noleh, Gibran noleh kan gak bisa. Waktu gue develop materi itu guys, kira-kira berapa bulan lalu, gue pernah dikritik keras sama ibu-ibu, katanya Mas Ben materi kamu terlalu rasis, terlalu jahat. Dan gue jujur agak sakit hati, karena gue nulis materi itu yang personal, gue sayang sama istri gue. Dan gue agak tersakiti gitu, gue tuh niatnya hanya menghibur, gue gak punya niat jahat. Sekarang gue tanya ke ribuan orang yang ada di Indonesia Arena, apakah menurut kalian materi gue terlalu jahat? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Jakarta. Ben Daniel, selamat malam.